Bab 2695. Pilihan Fabio Zhang. Pada awalnya, Eric Qin disedot ke dalam botol air pemurnian oleh Tetua Yu. Dia tinggal di dalamnya selama beberapa hari juga tidak ada masalah. Setelah menerobos tingkatannya, seketika dia langsung menekan Long Yue dan Raihan Yu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh fase penilaian tahap awal biasanya, melalui sedikit trik dan tipu daya? Apakah kekuatan Eric Qin benar-benar selemah yang diperkirakan orang-orang ini? Fabio Zhang merasa orang-orang ini terlalu meremehkan Eric Qin. Bagaimanapun juga, pihak lawan adalah leluhur perintis Sekte Kebenaran. Apapun alasannya, seorang fase penilaian tahap awal bisa mencapai posisi ini, membuat kultivator satu penurunan patuh. Ini bukan hanya mengandalkan skema, tapi ini hanya instingnya. Jika meminta Fabio Zhang mengungkapkan alasan Eric Qin begitu kuat, Fabio Zhang juga tidak mampu mengatakannya. Kenapa? Ketua Sekte Zhang memiliki keraguan. Melihat Fabio Zhang sedikit termenung, Tetua Meng mengangkat alisnya. Tetua Meng, aku ingin bertanya, jika kita ingin menggunakan pertarungan untuk menentukan kepemilikan jalur biji, lalu jika pihak lawan tidak setuju, bagaimana? Fabio Zhang bertanya sambil terbatuk ringan. Aku juga sempat memikirkan hal ini. Tetua Meng tersenyum dan berkata, malam ini, aku akan menggunakan hubungan relasi untuk menyebarkan berita bahwa Sekte Kebenaran setuju dengan pertarungan. Kami sudah menetap di punggungan awan ungu ini bertahun-tahun. Asalkan berita disebar, maka akan segera menjangkau ke telinga semua kultivator. Dan Sekte Kebenaran ini pendatang baru, tunggu setelah mereka tahu, berita itu sudah tidak dapat dihentikan. Dengan begitu, mereka hanya punya dua pilihan, entah itu menolak untuk mengakuinya atau bersikeras menyangkalnya. Ini sama dengan kehilangan muka sebelum upacara pembukaan. Tunggu saat upacara tiba, aku punya cara lain untuk memaksa mereka bertarung. Kemungkinan lainnya adalah tidak punya pilihan selain setuju, saat itu tiba, dikalahkan oleh kalian, atau datang kepadaku untuk mengakui kesalahan, tetapi tidak peduli yang mana, saat itu tiba, kita akan menjadi pemenang. Tetua Meng mendengus, matanya menatap dengan dingin. Eric Qin ini baru saja melawan dirinya di depan umum, membuat dia malu. Para kultivator Sekte Kebenaran berani berpihak pada Eric Qin dan menekan mereka berlima. Dirinya harus memberi mereka pelajaran yang berat. Biarkan Sekte Kebenaran tahu selama berada di kawasan punggungan awan ungu, harus mendengar perkataan siapa. Bagus sekali. Tetua Meng benar-benar memiliki perencanaan yang cerdas. Bagaimanapun juga, Sekte Kebenaran ini tidak bisa lepas dari perhitungan kita. Juru tulis tertawa. Sekte Kebenaran berani melawan kita dan Sekte Pedang. Mereka pasti sial dan didiskreditkan. Pria tua dan wanita tua itu juga sangat bersemangat. Seolah-olah mereka telah melihat sebuah adegan, besok hari di bawah tatapan mata semua orang, wajah Eric Qin suram, diejek dan ditertawakan oleh banyak orang. Hanya Fabio Zhang, ekspresi perjuangan di matanya semakin kuat. Semakin bahagia orang-orang ini tertawa, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Eric Qin selalu memberi Fabio Zhang sebuah perasaan yang tidak bisa ditebak. Menurut penyampaian Tetua Yu, saat Long Yue kenal dengan Eric Qin, pihak lawan hanya berada di fase keilahian, namun dalam waktu singkat, dia tidak hanya seorang kultivator fase penilaian, dan juga ada belasan master fase penilaian yang bersedia mengikuti. Demi biji roh yang awalnya memang milik pihak lawan, pergi memprovokasi orang semacam ini, apakah layak? Ketua Sekte Zhang, bagaimana sikapmu? Tetua Meng melihat juru tulis bertiga telah menyatakan pendapat mereka, kemudian memandang Fabio Zhang. Ekspresi Fabio Zhang tidak stabil dan terus berubah. Dia tahu keputusannya saat ini sangat penting, bahkan berkaitan dengan masa depan Sekte Sihir Qi.
Juru tulis dan 3 lainnya tidak sabar menunggu respon Fabio Zhang, dan semua memandangnya dengan curiga. Kalian. Fabio Zhang menarik napas dalam-dalam, dan tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Seluruh orangnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lega. Sekte Sihir Qi memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Tidak berpartisipasi? Apa maksudmu, Ketua Sekte Zhang? Juru tulis mengerutkan kening. Itu biji roh di Sekte Kebenaran, akan aku kembalikan kepada pihak lawan. Jika kalian bisa mendapatkannya, aku tidak akan cemburu. Aku tidak akan membicarakan apapun tentang hari ini kepada siapapun, begitu saja. Fabio Zhang tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Setelah mengucapkan keputusannya, dia bangkit dan menyatukan kepalan tangannya ke arah semua orang, lalu berbalik dan pergi. Fabio Zhang, pria ini ternyata begitu lemah, wanita tua itu berkata dengan nada menghina. Tidak heran Sekte Sihir Qi tidak berkembang di tangannya selama bertahun-tahun di tangannya. Juru tulis juga mendengus. Tampak jelas, beberapa orang sangat tidak puas dengan pengunduran diri Fabio Zhang yang mendadak. Tidak perlu pedulikan dia, tunggu setelah kalian mendapatkan biji roh, dia secara alami akan menyesalinya. Tetua Meng juga mencibir. Sesuai dengan rencana kita mulai tata letaknya. Beberapa jam kemudian, meski sudah larut malam, tetapi banyak kultivator di punggungan awan ungu dihebohkan dengan berita berat, hingga tiba bisa berlatih dengan tenang. Apa? Sekte Kebenaran dan 3 sekte lainnya di gerbang Spruce, memutuskan untuk menggunakan metode pertandingan ketua sekte, bertarung satu sama lain setelah upacara pembukaan sekte besok, untuk menentukan kepemilikan jalur biji roh dan wilayah rahasia. Benar tidak, teman seiman, jangan-jangan berita ini berita palsu. Aliansi sekte telah melaporkan berita resmi, dan aku memang melihat bahwa Tetua Meng dan yang lainnya telah bertemu dengan Sekte Kebenaran di aula diskusi malam ini. Apakah mungkin bisa palsu? Wah, ini pasti seru. Bukankah basis kultivasi leluhur perintis Sekte Kebenaran itu fase penilaian tahap awal? Dia ternyata seorang diri menantang 3 fase penilaian 1 penurunan. Namun, leluhur perintis ini pernah memusnahkan adik ketiga darah iblis sendirian, jadi tidak boleh diremehkan. Intinya, upacara pembukaan besok ditakdirkan untuk menjadi sangat menarik. Berita itu menyebar dengan cepat, dalam sekejap, para kultivator yang sudah menjadi tamu di Sekte Kebenaran yang sedang menunggu upacara, dan juga para kultivator yang sedang dalam perjalanan dan akan tiba di besok hari, semua tahu tentang hal ini. Benayak kultivator begitu bersemangat, terus-menerus berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Lagi pula, masalah pertarungan ini sangat sering terjadi di antara kultivator junior, di tingkat ketua sekte ini, meskipun ada keluhan, lebih banyak bertarung secara pribadi dan yang secara terbuka lebih sedikit. Apalagi besok adalah hari pembukaan Sekte Kebenaran. Sekte Kebenaran menang, maka akan membuat nama sekte semakin dekat dengan sekte urutan pertama. Jika kalah, maka akan sangat memalukan. Baru saja membuka sekte sudah bertemu dengan hal yang tidak beruntung, takutnya akan sulit untuk memulihkan reputasinya di masa depan. Terutama Eric Qin yang berpartisipasi dalam pertarungan, adalah seorang kultivator yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Master yang memusnahkan 1 penurunan dengan 1 metode, selalu memakai topeng perunggu, dan hanya memiliki basis kultivasi tahap awal, tetapi dianggap sebagai leluhur perintis oleh sejumlah besar Master Sekte Kebenaran. Rahasia di dalam tubuh Eric Qin berlapis-lapis. Semua orang juga berspekulasi dari mana asal Eric Qin. Dalam pertarungan besok, mungkinkah ada orang yang membuka topeng Eric Qin, mengungkapkan semua yang ingin dia tutupi. Bahkan, karena perhatian terhadap pertarungan ini terlalu tinggi, sudah ada kekuatan misterius yang memasang taruhan dan mengundang para kultivator untuk bertaruh pemenangnya.
Namun, dari sudut pandang saat ini, masih lebih banyak orang yang memilih untuk mendukung 3 ketua sekte. Itu pasti trik sekte pedang. Di dalam sekte kebenaran, master di dalam sekte yang menerima berita itu berkumpul kembali. Tenno Zhang sangat marah, menggertakkan giginya. Meski memang benar kedua belah pihak telah bertemu, tetapi mereka tidak pernah membahas pertarungan, apalagi persetujuan. Semua orang yang ada di sana juga sangat marah. Tetua Meng ini sangat memalukan, berani menyebarkan berita yang tidak benar dan memaksa leluhur perintis untuk mengambil tindakan. Bersambung.